Amin. Haleluya. Sambil duduk lihat kanan kirinya, katakan we are rock. Ya, kita adalah rock ya, representative of Christ Kingdom ya, perwakilan Tuhan di muka bumi. Yang pertama terima kasih buat Ibu Nancy ya, Pak Roni lagi di mana? Di Lombok ya, juga seluruh penatua pekerja sehingga kami bisa melayani tempat ini, sebuah kehormatan buat kami. Salam dari jemaat di Denpasar. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Pendeta David Limanto. Saya hadir bersama dengan Shalom. Shalom, saya hadir bersama dengan istri saya, Ibu Ayu. Ibu Ayu bisa berdiri. Ya, oke. Ya, atas kemurahan Tuhan kami hadir tempat ini dan saya percaya ini bukan kebetulan. Ya, baik, kalau Bapak Ibu senang judul khotbah saya adalah garam yang asin. Orang akan tanya, kenapa kok garam asin? Memang ada garam manis? Nggak ada, jelas saudaraku ya. Garam memang harus asin. Baik, Matius 5:13, tolong dibantu media. Matius 5:13 bicara dengan sangat jelas bahwa kamu adalah garam dunia. Ya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, saudaraku. Kalau Bapak Ibu baca ayat berikutnya 14, 15, 16 bicara tentang terang dunia, dan Tuhan kasih statement yang begitu singkat, padat, jelas tentang garam dunia ini. Ya, Tuhan tidak perlu jelaskan lagi begitu detail karena sangat jelas bahwa garam itu harus asin. Ya, garam itu harus asin. Dan garam tidak boleh kehilangan atau menjadi hambar, kalau enggak nanti dia enggak ada gunanya dan dibuang dan diinjak orang. Oleh karena itu sebagai orang Kristen, pastikan bahwa hidup kita adalah sebagai garam yang asin. Ya, baik, dan kita siang hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana dia membuktikan diri, menjaga kualitas daripada kadar kerohaniannya ketika dia menjadi manusia sepenuhnya, saudaraku. Ya, kita baca di dalam Injil Matius pasal yang keempat, slide-nya naik beberapa, tiga kali ya. Nah, ini adalah cerita tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun, Bapak Ibu. Ya, saya bacakan buat kita semua. Dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus bisa lapar, yang artinya Tuhan itu adalah manusia seutuhnya. Lalu datanglah si pencoba atau iblis itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus, saudaraku. Ya, saya percaya bahwa kehidupan orang Kristen itu dari hari ke hari selalu mengalami ujian, katakan ujian. Ya, sekalipun banyak orang menyampaikan kabar gembira bahwa ikut Kristen itu enak, ya, diberkati, dipulihkan, betul saudaraku. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya adalah proses, katakan proses. Siang hari ini ada 4 hal yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa hidup kita adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Yang pertama, saudara dan saya suka tidak suka pasti akan mengalami namanya identity test atau tes daripada identitas. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi, dia diizinkan oleh Tuhan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan singkat cerita setelah dibaptis saudaraku, dikatakan dia dibawa oleh Roh menuju ke mall, bukan.
Menuju ke promosi jabatan, bukan juga saudaraku. Tapi dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai selama 40 hari dan 40 malam. Banyak orang Kristen kadang-kadang ketika dia katakan, Tuhan aku mau lebih sungguh-sungguh loh, aku mau melayani loh. Dan tuntutannya apa? Tuhan aku udah menyerahkan hidupku, aku udah berbuat banyak. Seharusnya Tuhan fair dong, ya. Aku udah berkorban, masa nggak dibukain jalan sih? Aku udah berkorban, masa nggak dibuat gampang sih? Itu maunya manusia, saudaraku. Tetapi sesungguhnya kehidupan saudara saya adalah akan mengalami ujian identitas. Dan kalau kita bicara identitas, bukan bicara seperti identitas di atas KTP, ya, yang artinya namanya siapa, alamat, golongan darah, bukan saudaraku. Ya, tadi Pak Gembala, Pak Arifin jelaskan dengan sangat detail bahwa ada value di sana, ada culture di dalam identitas, ada visi, ada tujuan, ada tugas yang saudara dan saya selesaikan. Apa yang iblis katakan kepada Tuhan Yesus ketika ngalamin identitas ini, ujian identitas ini? Dia katakan gini, jikalau engkau anak Allah. Ini kurang ajar atau enggak saudaraku? Coba bayangin ya. Kalau saya tanya sama David, kamu anaknya Pak Roni Daud Simeon sama Bu Nancy Limantono. Udah tahu jelas saudaraku. Betul apa betul? Betul kan? Ini iblis tanya, jikalau engkau anak Allah. Kenapa kok iblis tanya saudaraku? Iblis berusaha menggoncangkan iman, iblis berusaha menguji saudaraku. Dan pertanyaan hari ini, hari ini ditanyakan kepada kita. Jikalau engkau pengikut Kristus, ubah batu ini jadi roti. Bisa enggak Tuhan Yesus ubah batu jadi roti? Bisa. Kami di Bali ya, guyonan kok jadi roti, jadi babi guling aja bisa kok gitu. Jadi ayam betutu juga bisa gitu loh. Bisa enggak? Bisa saudaraku. Ya, tapi apa yang Tuhan lakukan? Enggak. Tuhan enggak mau ubah batu jadi roti. Banyak orang Kristen ketika ngalamin kesesakan, ujian, masalah, cobaan saudaraku. Dia doa sama Tuhan, Tuhan minta mujizat, Tuhan minta jalan keluar, Tuhan bikin yang instan. Kalau bisa saat ini juga masalahku selesai, saat ini juga utangku kebayar, saat ini juga anakku sembuh. Manusia concern kepada hasil. Tuhan mau proses. Tuhan mau ujian. Jikalau engkau orang Kristen, apakah engkau kerja dengan benar? Jikalau engkau orang Kristen, apakah engkau menjalankan fungsimu sebagai suami? Jikalau engkau orang Kristen, apakah engkau sebagai istri support keluargamu, support suamimu, mengayomi anak-anakmu dengan baik? Pertanyaan itu muncul dalam kehidupan kita. Sebab identitas kekristenan kita itu muncul bukan ketika kita rajin ibadah hari Minggu. Ya, salah satu quality kita adalah spiritual S-nya. What is the meaning of spiritual? Non-agamawi. Jangan ukur kedewasaan spiritual seseorang itu dari kegiatan agamawi, saudaraku. Ya. Jadwal pelayanan, maafkan termasuk saya juga, belum tentu saudaraku, saya bisa bandel juga. Saya juga bisa hidup gak benar di hadapan Tuhan. Karena itu bukan ukuran. Ukuran kedewasaan seseorang bukan karena agamawinya, bukan karena kerajinannya, bukan karena jadwalnya dia gak pernah bolong doa, saudaraku. Dan Tuhan Yesus ditanyain sama iblis, jikalau engkau anak Allah. Kita berdoa setiap kita, ketika kita ngalamin ujian identitas, saudaraku, kita bisa muncul sebagai pemenang. Yang kedua, ujian apa yang diberikan saudaraku? Yang namanya adalah ujian firman. Ya, saya mau tanya nih, ya ini saya udah tanya ke jemaat saya juga. Kira-kira iblis itu baca Alkitab enggak ya? Baca enggak iblis ya? Bolong-bolong enggak kira-kira iblis bacanya? Kira-kira iblis baca Alkitab enggak? Yuk. Iblis baca Alkitab, saudaraku. Ada ayatnya? Ada. Karena dia ngomong sama Tuhan dengan jelas, jika engkau anak Allah,
jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Iblis pun mengutip ayat Alkitab. Saya ngomong sama jemaat saya, awas ya, iblis aja baca Alkitab, kalian enggak baca Alkitab. Ya. Iblis baca Alkitab, saudaraku. Dan hari-hari ini begitu banyak orang mulai meragukan, saudaraku, kuasa daripada firman. Mereka melihat firman Tuhan atau Alkitab itu tidak ada bedanya sama kata-kata motivator yang bikin quote, ya, yang rajin bikin quote, rajin diupload di medsos, yang rajin ditempelkan di mana-mana, saudaraku. Gak ada bedanya kan, sama aja Pak. Saya punya kumpulan quote yang membuat saya semakin berapi-api, semangat. No, saudaraku. Dan itu semakin hari semakin terjadi. Manusia dengan berbagai kepintaran dan analoginya, lama-lama mulai berpikir, tidak masuk akal. Dan lama-lama hilang, saudaraku. Firman Tuhan seolah-olah menjadi sebuah pilihan atau buku yang membosankan di dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan itu jelas katakan, ya, di dalam firman Tuhan bahwa kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari perkataan tetapi kuasa. Ya. Kerajaan Allah bukan hanya soal makan minum, ya, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Dan barang siapa yang berlaku demikian, maka ia akan dihormati oleh manusia dan berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Dan kita tahu firman Tuhan bukan cuma sebuah perkataan tetapi mengandung janji dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, mengandung janji. Slide-nya turun-turunkan. Banyak saudaraku di dalam firman yang bisa saya bagikan kepada saudara. Dan saya percaya ini hanya sebagian saja. Tolong slide-nya diturunkan. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Firman Tuhan. Memang bermanfaat untuk ngajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dari mana? Firman Tuhan. Kalau kita tidak baca firman, saudaraku, kita kehilangan panduan. Kita kehilangan arah. Slide-nya lagi turunkan. Ya, ini percakapan murid ketika berjalan dengan Tuhan Yesus, dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Wow, seharusnya orang yang dipenuhi firman, hatinya penuh dengan gelora, penuh dengan semangat, saudaraku. Saya percaya setiap kita pasti ngalamin kan, baca ayat yang sama berkali-kali dan Tuhan bicara dengan cara-cara yang berbeda. Kenapa kok terjadi? Karena ada kuasanya, saudaraku. Kita perlu jujur ya. Di dalam hidup kita, di dalam hati kita, begitu banyak hati-hati yang masih tertutup. Pintu-pintu yang tertutup. Dan perlu kuasa firman untuk mengangkat itu supaya pintu yang tertutup berabad-abad itu terbuka satu demi satu. Dan jangan bangga, saudaraku, kalau satu pintu baru kebuka, rasanya kita udah menang daripada dunia. Masih banyak yang harus diselesaikan. Masih banyak yang harus dibereskan. Terus slide-nya lanjutkan lagi. Mazmur Daud katakan, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari, saudaraku. Ya, tadi saya ngobrol sama yang nganter Pak Widodo. Saya bikin sebuah quote lagi, katakan, hati-hati ketika firman Tuhan itu menjadi kompetitor dalam hidupmu. Ya, kalau sampai firman Tuhan itu menjadi kompetitor dalam hidup kita, hati-hati. Tandanya kita semakin menjauh daripada Tuhan, saudaraku. Contohnya paling gampang, disuruh ngampuni, enak nggak ngampunin, saudaraku? Nggak enak, marahin orang lebih enak ya. Ya kan, lebih puas rasanya, oh bangga rasanya gitu kan. Lepas kan rasanya, maknyus gitu kan. Nggak enak, saudaraku, tapi ketika kita muncul suruh ngampuni, nggak mau ini. Waduh, ini firman Tuhan ini menyerang saya. Suruh nolong orang, enak nggak? Nggak enak, saudaraku. Membantu orang, nggak suka kita lebih suka dibantu. Ya, suruh ngalah, siapa yang mau suruh ngalah? Nggak mau, saudaraku. Ya, maunya pokoknya paling nggak mau semua. Tapi ketika firman itu menjadi kompetitor dalam hidup kita dan terus-menerus, saudaraku, kita sedang membuat hidup kita penuh di dalam daging dan roh kita semakin hari semakin mengecil, saudaraku. Slide-nya lagi tolong turunkan. Demikian juga firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dari apa yang kusuruhkan kepadanya.
Satu hari ketika kita khotbah, ya ada seorang gadis, saudaraku datang. Kok tadi ketika altar call saya itu berdoa supaya mama saya maju karena keluarga kita berantakan dan mereka tidak mau maju, mereka masih diem. Tapi saya tahu mereka dijamah Tuhan dan karena mereka lihat dari raut mukanya ya. Saya katakan tidak akan pernah sia-sia firman Tuhan dikembaliin, saudaraku. Ya nanti kalau altar call saudara mau duduk di depan, mau di belakang, mau maju, saya percaya firman tidak pernah sia-sia. Ya. Ketika papa saya belum bertobat, mama saya sudah bertobat, saudaraku. Mama saya ngomong gini, papamu dulu belum mau ke gereja, ya apa caranya mau ke gereja? Oh gampang, tumpangi tangan kalau tidur tiap malam. Ya. Apakah semalam selesai? Enggak, saudaraku. Perlu bertahun-tahun mama saya berdoa buat papa saya. Kenapa kok berdoa dengan tak ada putusnya? Firman Tuhan katakan seperti itu. Tidak akan kembali dengan sia-sia, saudaraku. Ya. Lalu kalau kita aja nggak mau bayar harga terhadap apa yang kita gumulin, apa kita suruh pendeta kita yang doakan dan selesai? Setiap saudara dan saya punya harga yang harus dibayar. Salib yang harus dipikul, saudaraku. Ya. Kemudian slide berikutnya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, sumber solusi hidup kita adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan membuat kita mengenal kepada Tuhan. Satu hari saya sempat merasa tertegur, saudaraku, ketika penatua kita Pak Franky Utana ngomong gini, kalau anakmu sakit kamu doa dulu atau cari obat dulu? Nah, karena ini pertanyaan yang bodoh ya, yang simpel kan. Kalau anakmu sakit kamu cari obat dulu atau doa dulu? Saya jawab, saya cari obat dulu. Kamu harusnya doa dulu, tanya Tuhan. Duh, jelas Tuhan orang sakit ini minum obat kan? Betul. Nah satu hari saudaraku, Daud itu pulang setelah gagal perang lawan Israel, pulang ke Siklag. Dan untuk berkumpul kembali dengan sanak keluarganya. Ketika dia dengan pasukannya kembali, dikatakan Siklag terbakar, istri, anak, ternak, domba semua dibawa. Kemudian dia ambil baju efod, dia tanya sama Tuhan, Tuhan dikejar atau enggak? Saya mau tanya di sini, kalau Anda punya anak, diculik orang, dikejar apa enggak? Mau tanya Tuhan enggak? Kok pertanyaannya bodoh banget ya, gitu kan ya. Kan orang kayak bodoh banget kan. Masa tanya Tuhan dia dikejar toh? Jawabannya betul pasti dikejar. Masalahnya caranya gimana? Pasti dikejar, saudara. Pasti dikasih obat, pasti disembuhkan. Tapi caranya bagaimana gitu loh. Saya percaya setiap kita, seringkali kita tahu solusi daripada masalah kita. Mau cari paling gampang, paling sulit ada, saudaraku. Tapi masalahnya apakah cara kita ini berkenan sama Tuhan apa tidak? Tandanya ketika ada damai sejahtera atau tidak di dalam hidup kita, saudaraku. Ujian firman ini akan terus menyertai kehidupan saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Ujian yang ketiga adalah disebut ujian motivasi. Ya, yang pertama ujian identitas, yang kedua ujian firman, yang ketiga adalah ujian motivasi. Berapa banyak yang mau kaya? Angkat tangan yang mau kaya. Angkat tangan yang mau kaya. Mau kaya semua kan ya? Oke, siap enggak ngalamin ujian? Selanjutnya turunkan ya, turunkan. Ini ujiannya. 1 Timotius 6, 9 ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, perhatikan, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terus, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Mau kaya boleh enggak? Boleh, tapi siap-siap mengalami cobaan loh. Ya. Siap-siap mengalami cobaan. Slide-nya tolong dibantu turunkan. Ayo, tak coba kita berpikir. Slide-nya. Ayo, kita berpikir, kita profit oriented or people oriented? Yang benar. Di sini people oriented, keluar beda lagi nanti. Ya.
Ketika Tuhan Yesus ketemu murid-murid, ya mereka sedang cari ikan ya dan nggak dapat apa-apa, akhirnya dibawa ke tengah lagi dan dapat ikan banyak, mereka harus share, saudaraku. Petrus baru sadar bahwa itu Tuhan dan dia berkata, dia sujud, Tuhan aku orang berdosa, aku nggak pantas buat kamu. Terus kemudian Tuhan ngomong gini, oh aku akan mengubah engkau jadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tuhan tidak ngomong gini, Petrus kerja cuma jadi nelayan, nangkap ikan dapat apa? Hasilnya dikit, mulai besok tak ajarin trading saham ya. Mulai besok tak ajarin trading kripto ya. Biar cepat kaya. Mulai besok tak kenalin supaya punya tambang, ya. Tambang nikel lagi mahal ini, gitu loh. Sumur ya malah. Mulai besok kamu tak ajarin dagang supaya dapat cuan banyak. Ternyata enggak, saudaraku. Tapi Tuhan membawa sebuah perubahan mindset, shifting. Ada sebuah tawaran yang jauh lebih berharga dan menyenangkan Tuhan, yaitu menjadi penjala manusia. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini, saudaraku? People not going to people oriented, but faster, run faster, lari cepat untuk profit oriented. Karena setiap hari saudara-saudara dan saya dikasih berita cuan, duit, profit, untung, kekayaan, aset, itu yang masuk dalam hidup kita. Yohanes 3:16 dengan jelas berkata bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bicara apa? Bicara kosmos. Kosmos adalah sistem yang ada di dunia ini. Sadar tidak sadar ya, ilmu dagang saudara dan saya diseret kepada ilmu dunia ini, sistem dunia ini. Tiap hari saudaraku yang dilihat cuma profit, cuan, bukan berapa banyak orang yang bisa kita tolong. Dulu ya, rumah sakit itu perusahaan nirlaba. Nirlaba itu enggak cari cuan. Sekolah, nirlaba. Koperasi, nirlaba saudaraku. Bahkan dulu bank sama juga, cari cuan terbatas. Karena untuk nolong orang, hari-hari ini. Apalagi sudah listing di IHSG. Ya, di Jakarta Forex-nya Indonesia itu, di stock exchange-nya, GSI-nya. Tambah setiap hari liatin nilainya berapa, enggak ada mikir. Orang yang ditolong berapa, enggak ada saudaraku. Karena orang dibawa. Motivasinya bukan kepada orang lagi. Tuhan Yesus bicara dengan sangat jelas bahwa aku datang ke muka bumi. Bukan cari orang kaya, tapi cari orang berdosa. Bukan cari orang sehat, tapi cari orang sakit, saudaraku. Siapa yang dipilih oleh Tuhan Yesus, saudaraku? Saja tolong turunkan. Di dalam Matius 25 itu ada 3 perumpamaan, saudaraku, yang dibagikan. Yang pertama adalah perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis kurang bijak lah ya. Orang ngomong bodoh kasihan ya. Kemudian yang kedua perumpamaan apa? Talenta. Tapi yang ketiga yang terakhir tentang apa? Gandum dan ilalang. Domba dan kambing. Yang domba duduk di sebelah kanannya dia. Yang kambing dibuang, saudaraku. Siapa yang golongan domba? Ini. Yang ngasih makan orang lapar. Yang ngasih minum orang haus, saudaraku. Yang ngasih tumpangan orang asing, ngasih pakaian orang telanjang, merawat orang sakit, bahkan mengunjungi orang yang di penjara. Di penjara ini bukan harus hanya di lapas, tetapi orang-orang yang tertutup pola pikirnya, terpenjara pola pikirnya, saudaraku. Ini yang Tuhan pilih. Tuhan tidak pilih berapa banyak asetmu, berapa banyak yang kau hasilkan, saudaraku. Tidak, ya. Tapi Tuhan bicara dengan sangat jelas, ya. Bahkan Tuhan katakan dengan jelas bahwa orang kaya sulit masuk surga, ya. Tapi tidak berlaku untuk jemaat roh yang sungguh-sungguh, saudaraku. Sama-sama, ya. Selanjutnya turunkan. Kita mau jadi influencer atau influenced?
Orang yang kasih pengaruh atau orang yang dipengaruhi? Pilihannya kita mau kasih pengaruh. Tapi kita mesti cross check diri kita. Kalau kita gaul sama mereka, apakah perkataan kita sama? Dulu saya nakal, saudaraku ya. Provokator, ya. Masak di dapur. Provokator, terus troublemaker bukan peacemaker ya. Ketika bertobat lahir baru mulai firman. Meja kerja saya ada ayat, bicara dibatasin, ngomong dibatasin yang seperlunya. Lama-lama teman-teman saya ngomong, kamu kok berubah jadi kayak pendeta katanya gitu. Ya puji Tuhan hari ini jadi pendeta ya. Tapi seharusnya kehidupan saudara dan saya harus seperti itu saudaraku. Kelihatannya aneh. Karena memang kita seperti dikucilkan dan seperti makhluk dari planet mana saudaraku ya. Tetapi percayalah, mari jadikan hidup kita seperti 1 Petrus 2:9. Bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang dipanggil untuk memberitakan hal yang baik. Yang dulu membawa kamu keluar dari kegelapan yang gelap itu kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita ada di dalam kegelapan. Kalau hari ini kita ada di tempat yang terang, jangan sombong. Ada tugas dalam hidup kita untuk memberitakan itu saudaraku. Yang terakhir saudaraku ya, namanya worship test, ujian penyembahan. Ketika kita baca ayat ini saudaraku ya tadi dari Matius 4:1-13, Tuhan Yesus jawabnya santai saja, ada tertulis ya. Ingat loh ya, Tuhan Yesus ngusir setan pakai ayat. Tuhan Yesus menyelesaikan masalah pakai ayat, pakai firman Tuhan. Tapi ketika yang ketiga dia marah, dia usir, dia katakan, "Enyahlah engkau iblis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Perhatikan ini saudaraku ya. Untuk urusan penyembahan Tuhan tidak main-main saudaraku. Ya, saya ulangin. Untuk urusan penyembahan Tuhan tidak main-main. Oh penyembahan itu kalau kayak bahasanya Pak Arifin, oh worship itu lagu pelan katanya gitu. Ya, kalau praise lagu cepat bukan. Ya, bukan saudaraku. Selanjutnya tolong turunkan. Di dalam Lukas 16 ayat 13 firman Tuhan dengan bicara sangat jelas. Manusia akan dihadapkan untuk jadi hamba Tuhan atau dari hamba Mamon. Dan manusia tidak bisa pilih, oh aku dua-duanya Pak. Ya, aku pengen jadi hamba Mamon tapi aku di gereja juga aktif, nggak ada ceritanya saudaraku. Itu juga yang iblis tawarkan, naik ke gunung yang tinggi, akan kuberikan segalanya kepadamu, tapi kamu nyembah aku. No, tidak bisa. Tuhan tidak pernah main-main. Selanjutnya tolong turunkan. Mungkin kita tidak nyembah patung, ya. Mungkin kita tidak nyembah sesuatu, tapi ingat wujud yang lain apa? Mamon, jabatan, posisi, kekuasaan, bahkan hobi loh ya. Jemaat saya, ada yang rajin banget saudaraku ikut lomba lari, lomba apa. Dan seringan hari Minggu. Di sini tidak ada saudaraku, tempat saya itu banyak tuh ya. Masa? Nanti kamu pulang hati-hati lu tungguin sama mereka lu ya. Kan saya ibadah online Pak, ibadah itu. Ingat saudaraku, siapa yang kita sembah gitu loh. Kalau Tuhan ambil hobimu gimana? Ini baru hobi loh ya. Beberapa hari yang lalu ada jemaat kita, anaknya baru lahir, berapa hari kemudian meninggal. Gak gampang saudaraku. Ya. Karena memang pengalaman kita untuk mengembalakan yang paling menyakitkan itu bukan ketika anak nguburkan orang tua, tapi orang tua nguburkan anak. Itu sedih minta ampun saudaraku. Ya kalau anak nguburkan orang tua ada biasa ya. Tapi orang tua nguburkan anak itu aduh very deep, dalam banget saudaraku. Macam-macam ya, bisa itu, bisa hobi, bisa lain-lain. Nah slide berikutnya. Ini saya ambil dari slide-nya Pak Gembala Senior, Pak Arifin. Dia nyampaikan bahwa penyembahan itu sahah, ya, seperti orang yang sujud kepalanya nempel ke tanah, benar-benar menyerahkan hidupnya 100%. Nggak ada yang lain yang dia incer. Satu hari saya nonton YouTube saudaraku,
di Jogja itu di keraton ternyata masih ada abdi dalam namanya. Saya ketika dengerin dan tahu gajinya, kecil banget, kalau nggak salah cuma berapa puluh ribu loh sebulan. Dan mereka begitu setia loh, bersihin, jaga dan lain-lain. Dari keturunan kepada keturunan kepada keturunan. Ngabdi, saudaraku. Dan Tuhan sangat marah kepada iblis. Dia cobain apa? Batu jadi roti, dia masih santai. Disuruh jatuhkan diri loh, kan jatuh diri bisa mati saudaraku ya. Masih santai. Tapi kalau urusan penyembahan, jangan main-main sama Tuhan. Jangan main-main. Yang terakhir, ya, ayatnya terus ditinggalkan iblis dan dilayani oleh malaikat. Mau dilayani malaikat, harus menang atas pencobaan. Lanjut lagi. Ya, ini saya kutip pernyataannya Pak Arifin, saudaraku. Ya, iblis itu senang bawa kita ke tempat tinggi, ke gunung yang tinggi, promosi jabatan, dapat cuan, dapat yang enak-enak. Tapi Roh Kudus bawa saudara dan saya ke padang gurun. Pilih yang mana, saudaraku? Abot ini, berat ini. Tidak gampang, saudaraku. Ya. Selanjutnya turunkan. Ayo, saya minta pemain musik kembali ya. Tim musik dan pemuji ya. Ada identitas, diuji sama Tuhan. Jikalau engkau orang Kristen, apakah engkau sungguh-sungguh? Beberapa hari yang lalu ada pengkhotbah kayak gini, ada orang mau merit saudaraku. Ketika mau merit dia tanya, Pak boleh nggak saya bercerai? Ini baru mau merit, tanya boleh nggak saya bercerai? Ya nggak usah kawin saudaraku, mending. Orang selalu cari celah. Firman Tuhan mana yang saudara dan saya pegang? Firman yang menyenangkan telinga, firman yang cocok buat kita, atau firman yang mana saudara? Tuhan tidak menjanjikan jalan yang lain, hanya satu jalan, namanya jalan penderitaan. Dan melalui penderitaan saudaraku, saudara baru dapat glory. Ya kan? Barang siapa ikut aku, maka ia harus pikul salib, sangkal diri, dan mengikuti jalan. Ujian motivasi. Dan yang terakhir, ujian penyembahan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, selidiki selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari bangkit berdiri nyanyikan lagu ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
Mari jemaat katakan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakin sembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yakin sembah. Roh Kudus katakan, orang yang tahu identitasnya tidak perlu pembuktian diri. Dalam teori Maslow, saudaraku, paling tinggi itu apa? Selain kebutuhan makan, aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Tapi orang yang tahu identitasnya tidak perlu pembuktian di hadapan Tuhan. Ketika dia garam yang asin, Tuhan tahu itu anaknya. Tuhan tahu itu perwakilannya. Tidak usah ngotot jadi kaya, ngotot jadi terkenal, ngotot jadi itu. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Panggilan kita kalau 1 talenta, it's enough. Praise God with only 1 talent, saudara. Karena kalau kita megang 5 talenta, stres kita. Hidup saudara dan saya tidak dipengaruhi medsos. Ya, tidak usah bingung orang bikin apa. Ketika engkau mulai membandingkan, jiwamu mulai terlibat dalam sebuah kompetisi. Tapi mari mengucap syukur dia dalam. Bersyukur apa yang Tuhan lakukan. Ketika firman Tuhan disampaikan, saya masih ingat perkataannya Pak Roni Daud ya. The dangers of worship is worshiping the worship. Wah, itu ngeri buat saya. Yang paling bahaya daripada sebuah penyembahan adalah menyembah penyembahan itu. Apa penyembahan saudara? Oh, karena saya pengkhotbah, saya dipakai Tuhan, saya senang khotbah kemana-mana. Kalau itu yang saya sembah, aduh bahaya. Tidak tahu apa profesi kita. Jangan sampai kita menyembah prestasi kita, perbuatan kita, saudara. Tuhan katakan hanya satu yang layak disembah dan tidak ada yang lain. Dan hanya kepada Allah mula engkau berbakti. Tadi ketika firman Tuhan disampaikan, saya percaya Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Saya terbatas, tapi saya percaya Roh Kudus tidak terbatas. Saya rindu berdoa. Mungkin ada bagian firman yang menegur saudara, mengingatkan saudara. Dan saudara mau buat sebuah komitmen yang baru. Kalau ada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tidak usah malu, saudara. Termasuk saya juga. Tuhan baharui hamba-Mu, baharui kami. Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat termasuk hamba-Mu Tuhan. Kami tahu kami jauh daripada sempurna dan seringkali kami gagal. Kami minta ampun Tuhan atas semua yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi hari ini kami mendengarkan firman dan firman yang hidup itu seperti roti hidup dalam hidup kami. Roti yang membawa pertumbuhan, yang membawa kehidupan. Dan terima kasih buat setiap teguran, setiap disiplin yang Tuhan berikan kepada kami.
Sebab setiap anak pasti akan ngalamin disiplin. Berbahagialah barang siapa ku hajar dan ku tegur, sebab engkau berkenan di hadapan Bapamu di surga. Anak tetangga ada ditegur saudaraku. Anak tetangga ada dihajar. Anak sendiri dihajar untuk jadi lebih baik. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya engkau berbicara dari setiap hati kepada setiap hati kami. Dan gak ada satupun yang dilewatkan. Kami mau pulang dengan pengertian yang baru, hikmat yang baru. Bukan kami tambah pintar, tapi kami semakin menyerupai Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.